Oke, kita angkat telepon lagi, Bang. Ya. Halo. Ya, selamat siang. Dengan Wibowo di sini, saya mau menanya. Yang pertama, tujuan buat buku ini, ditulisnya buku ini sebenarnya apa ya? Visi dan visi yang ingin dicapai itu dengan adanya buku itu ya. Terus bagaimana tanggapan Pak Bonal tentang guru yang killer gitu? Guru yang killer ya. Killer. Soalnya gini. Bang Wibowo masih kuliah atau sudah? Enggak, saya ada pengalaman dulu. Oh, dulu ya. Waktu lagi pelajaran, saya kan mau pergi ke WC ya. Depannya ada kawan sebelah itu nitip saya roti gitu. Roti. Ya, jadi kan maksud hati kita baik, ya beliin aja gitu. Begitu masuk ke kelas, Ya, Anda begitu. dimarahi oleh gurunya. Sudah sampai di dalam kelas ya, contohnya guru itu kan lewat di depan kita. Saya pasingin roti itu kepada kawan saya. Tanpa Subuh? saya sadar dia rupanya maling wajahnya ke kita gitu. Jadi dimarahin lah ya. Oke. Oke. Jadi pokoknya Aja. kena pengalaman sama guru killer lah ya, Bang. Saya ditampal sampai kacamata. Fisik, Iya, Bang iya. Bodar. Oke. Ini udah sampai ke fisik ya. Oke. Oke, kita Terima jawab ya. Cara beda buku. Acara bedah buku, Oke, oke. thank you, Bang. Terima kasih. Iya. Ini menarik nih. Ini bercanda-bercanda aja ya. Kalau saya mencoba melihatnya dalam keadaan yang rileks. Jangan-jangan Bang Wibowo ini dimarahi oleh gurunya karena beli rotinya cuma satu. Mungkin. Kalau belinya Saya nggak dua, dibagi. misalnya gini, mau dipukul. Bu, misalnya bapak kan waktu itu, Pak jangan tampar dulu Pak, ini ada rotinya satu lagi buat bapak nih. Kalau ditampar nanti Mungkin rotinya jadi mentah. lebih lunak kalau dia. Kalau yang begitu, Bang, gimana? Kita jawab yang pertanyaan pertama dulu. Visi misi. Iya. Atau angkat telepon kali ya. Mau ditolak nggak enak. Tolong bilang deh saya lagi nggak di rumah. Halo. Ya, halo. Halo. Putus tuh. Mati. Kita jawab dulu yang Langsung Wibowo ya. jawab aja. Yang pertama, saya sangat tidak setuju terhadap kekerasan yang dilakukan di dalam kelas. Apapun ceritanya, tadi saya sudah katakan apa bedanya antara public speaking dengan hipnoterapi atau dan lain sebagainya. Menurut saya public speaking itu definisi yang tepat adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengarahkan pikiran orang lain atau kita dapat memengaruhi secara positif, bahasa Inggrisnya to persuade and influence others, tanpa ada sebuah paksaan, tanpa ada kontak fisik. Nah, kalau sudah sampai mukul dan menampar dan lain sebagainya, menurut saya ini sudah melanggar kaidah-kaidah apa yang disebut dengan public speaking. Saya tidak mengatakan bahwa sebagai seorang guru tidak perlu tegas, public speaking juga perlu ketegasan, dan ke public speaking juga menyarankan beberapa kali, berkali-kali bahkan kita memang harus juga marah, nggak ada masalah karena marah itu merupakan bagian yang wajar dari ekspresi diri kita. Tetapi melakukan tamparan, melakukan pukulan, buat saya itu sudah melanggar kaidah-kaidah public speaking. Kalau Pak Wibowo masih tahu siapa namanya, masih tahu alamatnya di mana, pergi ke toko buku Gramedia, ambil satu buku ini, kirimkan kepada dia. Bilang, Pak ini hadiah karena Bapak dulu nampar saya, semoga Bapak nggak nampar orang lain lagi dalam kehidupan Bapak. Kalau ditanya visi misi bikin buku seperti ini apa? Iya, salah satunya untuk mengurangi guru menampar muridnya. Dan visi yang lainnya tentu saja ingin membuat para pendidik kita, termasuk yang ada di Medan, untuk memiliki perspektif yang baru bahwa berkomunikasi dengan publik itu penting, harus bisa dimiliki dalam konteks untuk mendukung kemampuan akademik menyampaikan pelajaran-pelajaran yang perlu diterima oleh murid. Halo. Selamat siang, Siang, siapa nih? Junaidi. Oke, selamat siang Junaidi. Saya mau tanya Pak, Iya. dari guru STK, SD, SMP, SMA sampai fakultas, Iya, cara mengajarkan lain-lain Pak. betul. Menurut Bapak mana yang paling bagus Pak? Makasih. Oke, Iya. terima kasih, Bang. Iya, Tunggu, Bang. Pertanyaannya Bang Wibowo tadi, bedah buku. bedah buku. Kalau bedah buku sebetulnya ini udah sama seperti bedah buku. Cuma mungkin kalau bedah buku mereka menginginkannya atau publik menginginkannya dilakukan di toko buku. Kita berharap juga tadi ada inisiasi yang bagus. Bagaimana kalau kita warga Medan yang sudah punya kecukupan di harta dan juga pendapatan dan income, kita bikin satu seminar. Seminar itu kita kirim semua para guru kita ke sana, tapi gurunya nggak ada yang boleh bayar. Jadi yang membayari gurunya adalah para orang tua dan murid sebagai tanda kasih mereka. Sebagai bentuk reward ya. Sebagai bentuk reward, kita beliin guru-guru kita tiket untuk bisa ikut seminar Public Speaking for Teacher. Nah, menjawab pertanyaan Pak Junaidi tadi. Cara mengajarnya. Ha. Setiap zaman, setiap era pasti punya cara mengajar yang berbeda-beda. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah juga punya gaya yang berbeda-beda. Kita juga sebagai guru, setelah kita berkembang pada saat kita masih berumur, misalnya umur yang sangat muda bisa menjadi guru, katakanlah umur 30, 40, 50, kita setiap pergerakan waktu itu kita harus terus berubah. Sehingga tidak pernah ada sebuah acuan yang sama antara waktu yang berkembang menggunakan pola-pola yang lama. Karena kemajuan teknologi ini sangat cepat.
Kalau dulu guru tidak harus menggunakan notebook untuk bisa mengajar, hari ini notebook sudah sangat murah harganya. Dulu notebook sangat mahal. Ketika guru bilang bahwa saya hanya punya kapur dan spidol untuk bisa ngajar, hari ini notebook udah nggak mahal. Hari ini seorang guru untuk memiliki sebuah komputer itu sudah sangat dimungkinkan. Infokus ataupun proyektor itu dulu nggak ada di sekolah. Sekarang proyektor hampir semuanya ada. Sekolah juga punya layar. Sekarang ada alat-alat untuk bisa memvisualisasikan bukan hanya dengan huruf, tapi animasi video sudah sangat banyak. Kita informasi di internet, di YouTube kita bisa ambil video banyak sekali. Oleh karena itu kita nggak pernah boleh puas karena jadi jawabannya terhadap pertanyaan tersebut, semakin cepat kita menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, seperti itu pula lah kemampuan guru mengajar dibutuhkan. Oke, ini ada pertanyaan lewat Ya. SMS di 0816 31888. Boleh dari Nuli, dia bilang, boleh tahu kalangan mana aja yang jadi murid abang dan adakah di antaranya yang menyita perhatian? Ini menyita perhatian maksudnya gimana? Nah, ini agak nggak ngerti nih. Menyita Agak perhatian rancu ya? apakah menyita dompet? Atau mau jangan-jangan menyita perhatian terus, wah ini muridnya kayaknya cantik, terus saya malah nggak jadi ngajar gitu loh. Waduh, Yang menyita perhatian sih banyak ya. Kadang-kadang mereka menyita perhatian dalam konteks cara bertanyanya kritis. Cara bertanyanya lugas. Kadang-kadang sampai orang lain jadi kalah gitu perhatiannya sama dia. Abang tuh lebih sering ngajar perempuan atau laki-laki sih yang lebih pengen belajar public speaking itu? Oh, berimbang ya. Sekarang yang paling banyak ikut tuh memang laki-laki juga sekarang menyadari bahwa kemampuan berbicara itu penting. Tapi memang perempuan punya kesadaran untuk sekolah itu juga lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau ditanya ya komposisinya 60-40 lah. Yang 60% itu adalah yang perempuan, yang 40% adalah yang pria. Secara riset ditemukan bahwa wanita jauh lebih senang belajar daripada pria. Mungkin kalau wanita itu benar nggak sih kalau ngomong tuh terlalu berlibet-libet muter sana muter Itu sini? yang tadi saya bilang, soal spaghetti tadi, yang ada daging Nah carbonaranya. itu dengan belajar public speaking ini bisa lebih straight to the point kali ya? Jauh lebih straight to the point. Tapi gini, yang kita perlu berdayakan hari ini adalah ada anggapan bahwa wanita ataupun perempuan itu posisinya di bawah laki-laki pada saat untuk bisa mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, baik juga untuk gelar akademik. Tapi hari ini saya rasa itu sudah terbantahkan. Sejak 15 tahun yang lalu kita sudah lihat peran ataupun era wanita untuk bisa berperan ataupun berdiri sejajar dengan posisi-posisi pria itu sudah mulai dibuktikan. Kita lihat Menteri Keuangan Republik Indonesia dulu pernah dijabat oleh Bu Ani, dan kita lihat juga Presiden kelima Indonesia pernah Megawati. Saya rasa nggak ada lagi kata bahwa wanita itu kalah dibanding pria. Kesempatannya sudah sangat terbuka luas. Begitu juga dengan guru wanita. Nggak ada cerita yang dapat namanya guru teladan itu hanya guru pria. Guru wanita juga banyak. Jadi ini tergantung kepada wanita mau nggak dia bersaing dan dia mau nggak keluar dari mainstream berpikir bahwa wanita itu kelas nomor 2. Dapat pertanyaan lagi di 0816 31888. Ini mungkin lebih pribadi nih ke Bang Ya. Charles. Dia bilang tokoh yang dikagumi. Dan siapa aja sih yang berjasa dalam karir Bang Bonar sendiri? Karena saya kuliah di S1-nya, saya kuliah di Atmajaya di Jakarta, S2-nya juga di sana. Tentu yang paling berpengaruh buat saya adalah para dosen-dosen saya, adalah guru yang membentuk karir dan kepemimpinan saya. Kalau lihat seorang orator dan public speaker, kalau di negara ini tentu saja saya senang juga dengan caranya Presiden Soekarno berbicara lantang, berapi-api, mampu memotivasi orang. Habibie juga menurut saya sangat mempengaruhi cara berbicara saya. Kalau untuk pemimpin-pemimpin yang lain yang juga cukup memiliki ketegasan dalam berbicara dari luar negeri ya, kalau bukan hanya dari Indonesia gitu. Barack Obama, saya sangat kagum dengan caranya berbicara. Lalu ada Al Gore, mantan wakil presiden pada saat zamannya Presiden George Bush, itu juga sangat berpengaruh. Dan kita lihat tokoh-tokoh politik di Indonesia sekarang ini memiliki degradasi ya. Saya sangat minim gitu punya tokoh favorit hari ini di Indonesia, karena makin lama saya lihat makin nggak punya sikap. Nah itu juga kelihatan dari orang yang public speakingnya bagus tapi kedalaman kontennya sangat rendah, atau masa lalunya terikat dalam korupsi, terikat dalam konteks kejahatan, atau dia punya celah di dalam CV ataupun track recordnya. Akhirnya walaupun dia ngomong sebagus apapun, aku jadi nggak appreciate. Oke, ada lagi nih ya, kalau pribadi saya nih, kalau habis ngajar, misalnya ada anak baru, pengen jadi penyiar gitu kan, saya nggak bisa menyampaikan ilmu dengan bagus gitu. Ada dua hal yang berbeda di sini yang memang nggak bisa disatuin jadi satu. Menjadi seorang penyiar ataupun menjadi seorang pelaku yang baik, memang tidak serta-merta bisa juga jadi guru yang baik.
Atau ada juga orang yang bisa jadi guru yang baik, tapi dia mungkin bukan jadi aktor yang baik, bukan jadi pelaku yang sukses misalnya. Memang ada orang yang desain kemampuannya untuk bisa baik di level mengajar, di area mengajar. Nah, yang begini-begini itu harus baca public speaking for teacher karena itu mencakup semuanya untuk Anda bisa lebih... Ada 19 bab di sana. Mulai dari kemampuan presentasi, dari kemampuan berkomunikasi, bagaimana dia bisa menghidupkan suasana kelas. Ada kemampuan storytelling yang bisa membuat murid itu menjadi lebih senang mendengar cerita daripada kalau kita kasih soal. Ada juga kemampuan diri guru ataupun pendidik untuk bisa mempackage dirinya, merias dirinya, khususnya untuk guru wanita, supaya dia disukai oleh murid karena penampilannya pertama, tapi setelah itu murid jadi gampang untuk ikutin pelajaran dia karena dia pertama kali sudah memenangkan pertarungan antara murid dengan dia itu ada blok, ada mental block. Pertama kali guru masuk di kelas pertama kali murid masuk di kelas pertama, biasanya ada mental block. Ada kayak saling jago-jagoan gitu loh. Ah, lu siapa sih? Ah, kamu siapa sih? Cuma murid begitu aja. Jadi antara guru dengan murid itu harus cair dulu. Nah, waktu cair itu perlu ada perkenalan, perlu ada basa-basi. Selamat siang, apa kabar? Boleh nggak kalian berdiri dulu satu persatu sebelum kita mulai? Aku pengen kenalan sama semua kelas supaya kita saling mengenal. Itu namanya ice breaking. Jadi gapnya dihilangin kali ya? Gapnya dihilangkan karena ada barrier, ada gap seolah-olah antara guru S2 dengan murid S1. Iya. Oh, kesannya kayak kita yang S1 ini nggak lebih pintar ya daripada Anda. Padahal yang S2 itu juga pintarnya di bidangnya dia doang. Benar. Dia nggak pintar di semua hal. Oke, ini pertanyaan dari Dharma. Saya tahunya Charles Bonar sebagai MC dan model. Kenapa sih pengen jadi pengajar? Menarik tuh Dama. Berarti Dama memperhatikan terus perjalanan saya. Dam, yang pertama saya merasa bahwa apa yang semua saya lewati di dunia presenter dan dunia televisi itu merupakan sebuah gift dan sebuah pengalaman. Kayaknya kalau dimasukin aja ke dalam tubuh saya dan tidak saya coba bagikan kepada publik, akan mampet dan akan pecah nih kreativitas saya dan saya tidak akan memiliki lagi kreativitas. Oleh karena itu saya harus keluarkan semua apa yang menjadi kegelisahan yang ada dalam hati saya tuangkan dalam bentuk tulisan, lalu saya lemparkan gagasan ini kepada publik. Saya rasa itu Gam ya, jadi Dama ya, apa karir kita sebagai model, presenter dan yang lain sebagainya itu justru merupakan sarana untuk sekarang kita bisa aktualisasikan dan ceritakan. Karena pada saat fase perjalanan itu kita menemukan hal-hal menarik yang kita nggak pernah ungkapkan kepada publik. Satu pertanyaan lagi nih untuk Ya. Pak Agung kali ini. Saya pengen tanya soal rencana untuk mempromosikan buku Public Speaking for Teacher ini apa aja sih Pak? Ya, kita punya rencana roadshow dengan Bang Bonar sendiri. Kami perkirakan sekitar 3 atau 4 bulan ini ke depan. Karena kan setelah bulan puasa mungkin ya, artinya nanti disesuaikan dengan jadwalnya Bang Bonar. Nanti kita juga coba roadshow ke beberapa sekolah ataupun kampus ya, yang pasti kampus. Paling sasaran kita terberat pendidik ya Bang. Atau gini yang paling gampang, ada yang menarik nih. Gimana kalau kita kerjasama aja sama radio ini, mereka juga ikut berpartisipasi. Karena gini, salah satu kemampuan dari guru itu ada di bab Light Up Your Class. Itu Light Up Your Class yang bisa nanti dibaca. Ini adalah kemampuan untuk bisa mengangkat suasana. Para penyiar radio merupakan salah satu teman-teman yang menurut saya punya kemampuan yang sangat luar biasa. Karena apa? Mereka nggak berhadapan langsung kan dengan orang. Kan mereka hanya berhadapan dengan mikrofon. Tapi mereka bisa mengangkat suasana orang lagi di jalan jadi tenang. Itu mereka harus belajar. Di bab 16 ada yang topiknya namanya Light Up Your Class di buku ini. Dan itu dimiliki oleh teman-teman radio. Kita bakal ngebagiin buku, tapi kita harus diskusi dulu dong ini. Ya boleh, banyak diskusi banget dulu deh. penontonnya. Berapa Oke. detik kita diskusi. Jadi tunggu ya. Lafam Lifestyle and Music Unlimited. Saya balik lagi masih bersama dengan Bang Charles dan juga Pak Agung dari Gramedia di sini dan sudah mendapatkan 2 pemenang untuk 2 buku yang berbeda. Yang pertama itu The Power of Public Speaking dan juga yang kedua ini Public Speaking for Teacher. Dua-duanya ditulis oleh Bang Charles Bonar Sirait yang mendapatkan buku The Power of Public Speaking. Selamat ya Sari. Terus yang buku Public Speaking for Teacher ini didapetin oleh Dharma. Jangan lupa konfirmasi ke 8204441 untuk pengambilan hadiah. Anyway, makasih Bang udah datang. Ya, terima kasih. Makasih juga Pak Sukses. Agung. Horas. Kita masih bersama Anda di 88 Lafam, so stay tuned.